Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua yang di rumah, penonton Maisa Terapis Pijat yang sedang menonton ini ya. Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Yang butuh terapis pijat silahkan hubungi Maisa Terapis Pijat di 0812 1180800730. Hanya ya terima yang serius mau mijat ya. Misalkan sahabat semua punya keluhan apapun ya, bahkan stroke, tapi stroke itu perlu pemijatannya itu beberapa kali, bahkan saya tidak bisa pastikan karena apa? Karena itu kena saraf ya, sarafnya yang kena, jadi sarafnya mati. Makanya yuk sebisa mungkin sahabat semua jika ada keluangan rezeki, dipijat badannya ya, supaya aliran darahnya itu lancar, supaya tubuhnya itu bagus. Ibaratnya menjaga diri kita lah. Kita memanjakan diri itu bukan sekedar makan ya, tapi pijat juga itu memanjakan diri. Mau pria, mau wanita saya terima, tapi syaratnya adalah serius mau mijat dan jangan punya niat. Niat saja jangan, cowok nih, punya niat lain selain mijat. Jika punya niat saja, apalagi melakukan, itu sudah kerasa. Jadi energinya sudah nyampe ke saya. Bawaannya apa? Sayanya takut, sayanya tidak mau. Jadi sebisa mungkin nih saya kasih tahu kisi-kisinya, kalau ingin mijat sama saya, laki-laki terutama ya, kalau perempuan nggak perlu dikasih tahu. Jangan punya niat lain selain mijat. Karena energinya nyampe ke saya. Karena saya pakainya peeling. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Oke, jumpa lagi dengan saya Maisa Terapis Pijat. Kali ini kita akan bahas mengenai terapis hati. Di terapis hati kita, saya terapis pijat, tapi kalau kita membahas Al-Quran adalah untuk menterapis hati kita, supaya kita jadi orang sehat, jadi orang benar. Mau ngikutin Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran. Allah itu menciptakan kita, tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah juga memberikan kita petunjuknya untuk melaksanakan apa yang ada di dunia ini. Enak kan? Nah, Allah kasih petunjuk. Nah, kita sekarang ke kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amannan nasu qalu anu'minu kama amanna sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami, katanya, sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Nah, apa artinya di sini? Artinya beratnya perjalanan Nabi Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir, agama terakhir yang datang kepada manusia pada saat itu. Jadi ini adalah melawan orang-orang pinter ya, orang-orang hebat yang memakai logika, yang sesuatu itu, membuat sesuatu itu harus jelas runutannya, harus jelas dari mananya. Ibaratnya kalau logika bikin motor nih misalkan,
jelas bahannya dari apa, dari plastik, dari ini, gitu kan. Jadi mereka pun mempertanyakan tentang Al-Quran ini. Bahkan mereka mengatakan kita yang percaya kepada Al-Quran pada saat itu umat-umatnya Nabi, tapi kita juga umat Nabi, kita tuh bodoh katanya. Tapi saya mempercayai Al-Quran karena memang di Al-Quran ini dikatakan sama dengan kenyataan yang ada di dunia yang kita hadapi. Saking apa? Saking pinternya mereka. Mereka bisa menjelaskan, ibaratnya awal mula, misalkan gini, salju, ada salju, salju penyebabnya apa? Gini, 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 dirunut-runut sampai eh, ketemu tuh, kayak gitu, ya kan? Tapi kalau kita tanya misalkan, terus bagaimana bisa ada kematian? Jadi mungkin saja mereka juga akan bisa menjawab saking pinternya orang, ya kan? Tapi kalau bagi saya pribadi, saya percaya sama Islam. Saya mentaati, meyakini, saya mengimani Allah. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya. Saya takut. Takut sama Allah. Takut. Kalau saya bisa hidup selamanya, saya bisa bikin nih diri saya untuk tidak akan mati, mungkin saya tidak akan takut sama Allah. Karena saya tahu ada masanya saya mati, maka saya takut. Saya ikuti Al-Quran. Karena yang kita sembah dalam Islam adalah Allah. Bukan pula Nabi Muhammad, walaupun kita mengikuti cara Nabi Muhammad. Disitulah kelebihan Al-Quran. Nah, di sini beratnya perjalanan Nabi, bahkan untuk mengajak mereka, mungkin ini awal mula terjadi peperangan ya, saya kurang tahu, tapi dari ayat ini sepertinya pada akhirnya Nabi Muhammad melakukan perlawanan dengan cara perang karena saking sulitnya mengajak orang-orang ini, ibaratnya pembesar-pembesarnya, ya kan. Orang-orang pinter jelas, kalau orang-orang kurang pinter mah nggak mungkin bisa berpikir seperti itu ataupun untuk melawan, karena orang-orang pintar, orang-orang hebat, nah mereka mengatakan seperti itu. Bahkan padahal itu sudah dikatakan di situ, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Jadi ada orang sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Al-Quran turun, itu juga ada orang-orang yang beriman sebelumnya, meyakini Nabi, mengikutinya. Nabi-Nabi sebelumnya kan ada 25 Nabi. Mereka beriman, sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu beriman, gitu loh. Terus kata mereka, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Mereka merasa bodoh kalau beriman yang mereka ibaratnya tidak lihat gitu ya, mungkin karena gini ya, sosok. Cuman saya mempercayai Islam karena saya kita menyembah Allah, percaya sama Allah, bukan sosok. Kalau kita mengimani sosok, banyak loh manusia yang ingin jadi Tuhan, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin dianggap Tuhan gitu, saking hebatnya dia. Ya kalau kita jadi pengikutnya bisa aja. Tapi kalau seseorang itu melakukan kesalahan, kita kecewa juga nggak? Ya kecewa, makanya dalam Islam tuh begitu, nggak begitu. Apapun yang kita lakukan tuh harus karena Allah. Karena manusia bisa berubah. Kalau karena Allah, kita kuat. Nah, ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Jadi apa di sini? Jangan terlalu pinter, jangan terlalu sotoy, so tahu. Ibaratnya, karena kamu tidak tahu aslinya.
dalam dakwah Nabi Muhammad dulu, berimanlah kamu kepada Allah, masuklah Islam, sholatlah, gini-gini ya. Terus kata mereka, nggak mau gitu loh. Bodoh banget percaya sama yang nggak kelihatan, bodoh banget percaya sama Nabi Muhammad gitu kan. Ya kalau kita suruh menyembah Nabi Muhammad, dia bodoh. Karena Nabi Muhammad juga ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tapi dalam Islam kita tuh selalu mempercayai Allah, menyembah Allah. Dan alam ini ada yang menciptakan. Kalau misalkan eh, orang itu bisa menjawab awal mula penciptaan langit dan bumi, ya hebat banget. Tapi itu tidak akan bisa menggoyahkan keimanan saya kepada Allah, karena saya percaya, kembali lagi tadi, kalau saya bisa membuat diri saya hidup selamanya, saya tidak akan percaya sama Allah. Jadi harus percaya sama Allah, harus takut. Karena pada kenyataannya kita tidak berdaya upaya. Ada sesuatu hal dalam diri manusia yang tidak mampu dia lakukan. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia. Nah, begitu ya. Itu pada masa zaman Nabi. Ibaratnya sulitnya Nabi untuk menyampaikan agama ini. Tapi Nabi Muhammad itu zaman dahulu sudah menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia artinya hampir seluruh dunia sudah dikuasai. Nah, karena pada saat Nabi pun berantem, bahkan sampai terjadi peperangan untuk menyampaikan risalah Islam, begitu sulitnya. Kembali lagi kepada ayat-ayat sebelumnya yang saya katakan bahwa saya juga suka agak lupa nih kalau nggak baca lagi ayat-ayat sebelumnya yang mengatakan ibaratnya nggak usah kita mana ya. Nah, sahabat semua boleh deh tulis di kolom komentar yang memperhatikan kajian saya. Kita membahas yang surat berapa ya? Menyukai padanya mereka yang beriman kepada yang beriman kepada kita kepada kita sebelumnya, dan Allah mendapat perubahan. Nah, oh iya, surat 6 ya. Golongan kafir itu yang masuknya ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ya. Jadi nggak usah lagi kita mengajak-ngajak orang agama lain di surat 6 itu ya untuk masuk Islam. Cari ribut doang. Zaman Nabi aja ribut sampai terjadi peperangan. Dan itu cukuplah Nabi itu ya. Cukuplah pada masa itu. Kita ada dalam Al-Quran untuk perang. Karena apa? Ya mungkin bisa terjadi seperti itu. Ada seseorang yang memerangi, masa kita diam aja? Ya itu intinya. Jadi Al-Quran itu ibaratnya bisa digunakan dalam segala situasi. Hebat kan? Hebat. Karena Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang memberikan petunjuk dalam Al-Quran, mau itu permasalahan apapun ada. Hebat. Tergantung situasinya, tergantung musuhnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengajak orang yang beragama lain untuk masuk Islam. Karena capek gitu loh, ribut doang. Cuman kita punya kewajiban dakwah. Ya kita sampaikan saja. Nanti hidayah itu akan datang kepada siapapun
atas kehendak Allah dan dia mencari, dia memang pengen gitu loh. Itu lebih indah. Lalu tugas kita apa? Ya kita sampaikan kepada generasi. Saya suka ya kepada beberapa aliran karena saya tukang pijat ya. Saya bertemu dengan beberapa banyak orang. Saya tahu orang yang mengikuti aliran ini, aliran itu. Saya ada mengagumi kepada beberapa aliran yang mereka itu sudah membina generasinya, terlepas dari ibaratnya bagus atau tidaknya, eh, benar atau tidaknya aliran mereka, yang diterima atau tidaknya oleh Allah kita kan nggak tahu ya. Tapi yang saya lihat adalah eh, mendidik generasinya. Bahkan agama lain pun, saya juga karena tukang pijat, saya juga bertemu dengan orang yang berbeda agama. Mereka pun mendidik generasinya loh. Jadi ada penerusnya, bahkan mereka tuh lebih lebih hebat lagi, lebih ditata, lebih tertata lagi, eh, lebih maju lah. Makanya saya pengen para ulama, para ustadz di Islam ini ya, sebisa mungkin Anda sebagai predikat ustadz, ustazah itu membina generasi gitu loh, bukan cuma orang-orang tua. Ya memang orang-orang tua harus dibekali karena kan ibaratnya supaya dapat ilmu saat meninggal bisa masuk surga dengan kehidupan yang mengikuti Al-Quran. Tapi yang lebih bagus juga adalah membina generasi anak-anak muda. Di Islam ini kadang yang memahami agama betul-betul adalah orang yang masuk pesantren. Jadi yang tidak masuk pesantren itu kurang dalam hal agama. Jadi kalau Anda misalkan sebagian Anda mempertanyakan, kok orang Islam masih begini, masih begitu ya? Karena memang ilmunya belum nyampe. Mereka cuma terlahir dari orang tua yang Islam, tapi belum mempelajari Islam. Nah, itu kewajiban siapa? Sebetulnya kewajiban orang tua untuk mencarikan guru gitu loh. Memasukkannya ke pesantren agar dapat ilmu. Orang tua wajib mencari rezeki untuk membina anak-anak. Karena apa? Masuk ke dalam ayat, hendaklah engkau takut meninggalkan generasi yang lemah. Gitu ya. Tapi sebagai seorang ulama, ustadz, kiai, ustazah gitu ya, itu misalkan Anda punya tempat untuk berdakwah dari panggung ke panggung, dari desa ke desa, atau di aplikasi YouTube, TikTok, Facebook, snack video, atau apapun, Anda sampaikan, yaitu bagus. Lebih bagusnya lagi sih sebetulnya face to face. Anda punya kesempatan untuk bertemu orang, Anda punya pengaruh di suatu desa, di suatu negara. Anda bertemu dengan seseorang, niatkanlah untuk mendidik mereka, mendidik generasi agar ilmumu bermanfaat gitu loh. Generasi kita tuh harus memahami agama, harus memahami Islam karena orang yang beragama, orang yang kuat agamanya, bismillah dia akan menjadi baik apapun agamanya itu. Ibaratnya Islam yang paling benar, tapi tidak ada salahnya kita mencontoh orang lain yang memang sudah maju. Apalagi kita ibaratnya sudah berada di jalan yang benar. Karena apa yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan kita. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Karena tidak ada Tuhan manapun, manusia manapun yang mampu menciptakan air. Jadi siapa itu penciptanya? Kalau bukan Allah Sang Maha Gaib. Memang Allah tidak kelihatan karena tidak sampai mata kita. Karena Allah itu maha. Kalau Allah masih bisa terjangkau oleh manusia, berarti beliau bukan maha. Ya, ingat itu.
Nah, itu sulitnya pada zaman Nabi untuk menyampaikan Islam sehingga terjadi peperangan. Itu sudah dilakukan oleh Nabi dan Nabi sudah berjuang sehingga sampai kepada kita lahir bahwa kita beragama Islam. Kita tuh harus melaksanakan, harus harus menyambung. Kita punya generasi, kita bimbing mereka untuk jadi lebih baik gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan masalah kehidupan, masalah kerjaan ini loh. Karena apa ya? Awal kajian Al-Quran surat 11 kan apabila dikatakan pada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi gitu ya. Terus yang di ayat 12-nya sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Tapi ayat 13-nya malah apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang beriman. Bagaimana tuh dari ngomongin jangan membuat kerusakan di bumi, terus ternyata mereka membuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Terus kok jadi berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman. Itu menyambung, jadi begitulah Al-Quran ya, hebatnya Al-Quran. Al-Quran tuh mutasabihat, perumpamaan. Jadi nggak semua orang bisa memahami. Kalau Anda misalkan bertanya-tanya, ini artinya apa? Kok Al-Quran begini-begini? Memang tidak semua orang Allah kasih tahu. Diberikan kelebihan. Karena memang dalam Al-Quran ada rahasia yang tidak boleh diungkap. Itu cukup menjadi pegangan seseorang yang suatu saat diberikan amanah. Nah, kita buat panjang kali ini ya. Nanti kalau saya ceritakan kepada sebuah keadaan sebuah pada saat itu adalah negara ya. Zaman Nabi adalah negara. Ibaratnya struktur, namanya struktur tuh bisa perusahaan, bisa negara. Cuma kan kalau Nabi itu kan pejuang, namanya pejuang berarti kan bukan perusahaan ya. Itu adalah negara, struktur negara. Nah, kemarin saya membahas kajian Al-Quran surat 11 dan 12 itu ada anak-anak saya. Jadi karena serunya sambil bercanda dengan mereka, ya apa yang mereka tahu karena itu kan benar-benar di situ artinya tentang bumi. Nah, kalau kita bahas ke masalah kenegaraan, masalah Nabi Muhammad zaman dahulu, nah bisa kita bahas. Apalagi ayat sebelumnya kan ayat 10-nya tuh, kalau sahabat semua mengikuti kajian saya, sebisa mungkin pegang Al-Qur'annya ya, yang ada artinya ya, yang ada artinya. Karena saat saya kembali ke ayat-ayat sebelumnya, sahabat semua bisa mengikuti. Nah, ayat 9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Dalam hati mereka ada penyakit tuh ayat 10-nya. Ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Dan ayat 11, dan bila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, gitu ya. Tapi mereka bilang, kami tidak melakukan kerusakan, tapi mengadakan perbaikan. Nah, ayat 12-nya, tapi ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan, katanya, kata Allah. Terus, yang ayat 13 yang sering kita bahas tadi, saya juga tadi bahas yang umum, ya kan? Pada zaman Nabi. Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman. Mereka menjawab, akan berimanakah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman. Nah, orang-orang bodoh. Jadi Nabi dianggap bodoh. Jadi gini ya, itu permasalahan zaman Nabi negara. Tapi kita kasih umpama, kasih cerita nih ya, kasih cerita. Misalkan nih, Anda bersama beberapa teman Anda membuat
kesepakatan kerja, Anda misalkan membangun sebuah perusahaan misalkan sudah muncul dah yang udah besar gitu ya, udah lama, kita kasih umpama gitu. Sido muncul ini terdiri dari beberapa orang pemegang sahamnya yang memulai dari awal. Ini umpama ya, perumpamaan sebuah perusahaan, karena itu kan Sido muncul itu lebih jadi kayak ngiklan ya. Lebih Anda kenali lah gitu ya, semua orang kenal karena produknya memang kita pakai, kita minum. Nah, saat sebuah perusahaan itu pada awalnya didirikan bersama beberapa sahabatnya itu, pada awal mula itu kan pasti sudah melakukan perencanaan dan sudah ada SOP-nya. Caranya begini, begini, misalkan pembuatan produknya nih, misalkan bahannya ini, yang ini 100 gram, bahan kedua 50 gram, bahan ketiga 30 gram, bahan keempat 100 gram, bahan kelima 6 gram misalkan ya, bahan ketujuh 8 gram, bahan ke-8 20 gram misalkan gitu ya. Sudah diatur dari awalnya supaya apa? Supaya menghasilkan produk yang bagus dan enak untuk dinikmati. Ada juga kesehatannya bagi konsumen. Awal mula didirikan perusahaan itu sudah membuat penelitian dari produk tersebut akan dihasilkan seperti itu bagus. Karena apa? Itu akan menjunjung nama perusahaan. Awalnya nih bagus nih ya, menjunjung nama perusahaan, membuat manfaat untuk orang, memberikan kesehatan untuk orang, dapat income lebih, terus produknya bisa sampai puluhan tahun. Nah, awal mula didirikan sudah dipikirkan matang-matang, masak-masak untuk berapa puluh tahun ke depan. Gitu ya. Sudah dipikirkan untuk berapa puluh tahun ke depan. Nah, di dalam perjalanan ada timbul gejolak. Timbul gejolaknya apa? Sebuah perusahaan ada, saya nggak tahu runutannya ya, tapi kita bikinlah misalkan direktur, komisaris, apa-apalah gitu ya. Jadi dari 5 atau 10 jabatan ini, otomatis yang paling besar dia gajinya, yang paling besar nih dia. Kehormatannya juga lebih besar, namanya ke dia nih, misalkan pemimpin utama. Terus yang kedua berapa gajinya, yang ketiga berapa gajinya, yang keempat berapa gajinya, yang kelima berapa gajinya. Dimulai pergolakan, namanya manusia ya bisa berubah kembali lagi seperti tadi. Makanya perlu yang namanya kita itu ada perjanjian hitam di atas putih ya. Beratnya memang mengatur orang, mengatur manusia itu begitu. Tapi seorang pemimpin yang bisa merangkul semuanya itu yang luar biasa, hebat memang, 2 jempol. Karena tidak mudah ya. Nah, bagi kita untuk memberikan bahwa Al-Quran ini menjawab setiap persoalan loh, indahnya gitu ya. Nah, saat tadi si ini gajinya lebih besar, ini gajinya berapa, ini gajinya berapa, sampai ke paling bawah kan gajinya berapa, terjadi kesenjangan. Akhirnya seperti kajian surat Al-Baqarah ayat 10 ya. Di hati mereka timbul penyakit. Misalkan nih dari 10 orang ini yang paling besar nih gajinya. Ini yang paling terakhir nih, paling kecil nih ya. Ini paling kecil nih.
Tapi ini pinter ngomong, pinter apa. Dia datangi tuh satu-satu, datangi ke sini, 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 datangi ke sini. Diobrolin tuh, dia panas-panasin tuh, diojok-ojokin supaya membenci ini. Supaya ini membuat kebijakan ulang. Karena apa? Dia merasa rugi nih, dia terasa rugi, dia pengen untung. Jadi dia mengajak orang lain untuk melawan ini, gitu kan? Sebetulnya di hati dia nih timbul penyakit benci banget sama ini yang jauh banget ke sono gitu loh. Sebetulnya dia nggak punya hak. Dia kan paling terakhir nih untuk mencapai ke sini. Dia itu perlu melewati beberapa tahapan ini kan. Nah, ini harus dia lewati. Tapi dia memandangnya ke atas gitu loh. Padahal si ini yang atas ini, pemimpin ini, dia yang memikirkan pertama, dia memang punya hak ya. Ya mungkin barangkali kalau bisa masih ini nih pengennya berada di sini. Ya kan? Nah, gitu. Di hati dia timbul penyakit, dia ajak orang lain untuk timbul juga penyakit ke sini. Biar benci juga sama ini nih semua nih. Ya, makanya Anda sebagai di posisi ini sebagai pemimpin, mau itu perusahaan, mau itu pemimpin negara, ini memang makanya saya bilang, jika Anda mulia, mulia semulia-mulianya. Jika Anda hina, hina sehina-hinanya. Karena memang Anda harus bisa membereskan bawahan Anda yang sebanyak ini gitu loh. Ditambah ada si iri hati dengki yang orang penyakit yang bakal merusak energi yang orang-orang ini. Karena memang makanya kalau mendirikan perusahaan tuh bahkan Nabi Muhammad dalam mendirikan negara pun harus hijrah, bersahadat. Ibaratnya harus ada perjanjian. Perusahaan juga begitu, harus ada perjanjian hitam di atas putih. Supaya apa? Ya jelas posisinya, jelas runutannya, kita mau dibawa kemana, apalagi kalau perusahaan itu memang yang kita yakini bahwa bakal sampai puluhan tahun ke depan. Kalau usaha yang bagus, yang benar, yang bermanfaat itu bisa sampai puluhan tahun ke depan memang, kecuali usaha yang menipu ya, yang menyakiti orang itu nggak lama, paling lama 10 tahun lah gitu. Nah, di hati dia timbul penyakit. Nah, terus bila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Setelah dia timbul penyakit, dia sudah mengobrol dengan kesembilan orang ini. Mereka membuat kesepakatan. Karena mereka mungkin tidak bisa menjangkau ini, saking jauhnya dia membuat kesepakatan dengan orang-orang ini. Berkumpullah dia untuk membuat kerusakan. Kerusakan seperti apa dalam perusahaan? Misalkan gini, kan tadi saya bilang, produk ini bisa dihasilkan bagus, bermanfaat untuk orang lain, caranya bahan 1, misalkan 100 gram, bahan 2, 20 gram, bahan 3, 30 gram. Nah, dia rubah, supaya apa? Untungnya tetap gede. Dia nggak mikirin lagi tuh pembeli-pembeli di bawahnya, rakyat-rakyat di bawahnya. Dia nggak pikirin lagi. Dia hanya memikirkan keuntungannya dia. Karena ini pandai ngomong. Karena orang yang iri hati, dengki, pembenci, yang punya penyakit itu biasanya bahasanya, kata-katanya, kepintarannya itu lebih sayang dia salah menggunakannya. Padahal dia dikasih kelebihan. Seharusnya kalau dia pintar, dia bikin dong produk baru, ya kan? Produk baru yang lebih hebat agar bersaing, bahkan dia bisa jadi bosnya di situ gitu loh. Kalau emang kamu punya kelebihan, tapi karena di hatinya ini ada sebuah penyakit, jadi bukan ide yang dia tampilkan, tapi bagaimana untuk bisa membuat keuntungan dan menghancurkan si ini gitu loh. Nah ya, dia akhirnya mempunyai kesepakatan dengan sahabat-sahabatnya untuk merubah sesuatu yang sudah ada di perusahaan itu, merubah sesuatu yang sudah produk itu diteliti sebelumnya gitu ya.
Setelah dia berhasil merubah, karena mereka ingin mendapat keuntungan, dia bahasanya benar, ibaratnya bosnya juga kalau dia merubah itu, bosnya ini bisa dapat keuntungannya lebih, ini juga bisa dapat keuntungannya lebih, berikut dia, karena dia yang punya ide, dia bisa lebih, bahkan dia bisa di bawahnya ini, ya kan, karena dia pasti mengambil keuntungan di situ. Tapi ini pun terdampak manfaatnya gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya si bos ini yang memiliki prinsip bahwa usaha gue tuh begini, produk gue tuh begini, gue pengennya betul bertahan sampai puluhan tahun. Jadi jangan lu rubah. Ketahuan nih si 9 orang ini sama yang utamanya, ditegor lah, ditegor, nggak terima, nggak mau nih kayak gini. Dia pengennya produknya tetap, tapi nah seperti ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka itu membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Jadi mereka ini hanya memikirkan keuntungan semata, tapi membuat kerusakan kepada si pembeli, customer, si rakyat. Tapi mereka ini nggak sadar. Allah tuh masih baik supaya bos ini jangan menyakiti bawahannya dari kata-kata, dari apapun. Allah cuma bilangnya baik banget. Mereka tuh membuat kerusakan, tapi mereka nggak sadar gitu. Mereka cuma nggak sadar supaya apa, si bos ini tetap memiliki pengikut, tetap bersahabat dengan ini. Karena kalau si bos ini dibenci, ini kan banyak kan nih, ya kalah lah dia. Digini ini, rubuh lah dia, gitu kan. Nah, jadi Allah tuh baik. Allah cuma mengatakan mereka tidak sadar, mereka membuat kerusakan. Nah, gitu ya. Terus ayat 3-nya. Hmm, nih, kewajiban pemimpin adalah menegur, menyampaikan, kamu nggak bener loh, kamu membuat kerusakan loh. Nah, karena ini memang mempunyai penyakit, rasa benci kepada si ini. Dia pandai, pandai ngomong, pandai ibaratnya mengompor-ngomporin orang-orang ini, ya kan? Dia bilang, itu si ini tuh bodoh banget, bodoh, kitanya nggak pintar nih, bodoh. Orang kita ini katanya membuat perbaikan supaya eh, perusahaan ini lebih maju gitu, kita untung banyak gitu loh. Ini bodoh banget nih si bos ini, katanya bodoh banget. Nah, si bos ini harus juga menyampaikan kepada yang 8 ini tanpa si ini. Seandainya kamu tahu siapa yang memusuhimu, ya kan? Tapi seandainya kamu nggak tahu siapa yang memusuhimu, otomatis kamu manggil semua kan, datang semua kan orang-orang ini. Ya udah datang, ya kan? Sampaikan saja seperti surat Al-Baqarah ayat 13. Nah, aku makanya seseorang yang menjadi pemimpin, yang jadi presiden itu, makanya Anda kalau tidak punya kemampuan jangan harap deh, karena tidak mudah ya. Mau itu pemimpin negara, pemimpin pemimpin perusahaan juga sama. Anda wajib menyampaikan baik-baik nih. Anda kan tidak tahu nih musuh Anda siapa dari ke-9 orang ini. Saya dari tadi mengatakan si ini yang musuhin Anda. Kali saja di sini pun ada rasa-rasa nggak suka, rasa-rasa benci kepada Anda, bahkan orang terdekat Anda, gitu kan Anda nggak tahu. Jadi kumpulkan mereka, sampaikan, nih sahabat, produk kita tuh begini, kita harusnya begini. Apa sih yang sahabat semua pengen? Ibaratnya, bagaimana supaya tetap seperti itu, dilihat dari keuntungan yang menurun. Jadi apa kita bikin, misalkan kemarin kita bahan-bahannya tuh beli, apa kita bikin kebunnya ya,
Terus dilempar, siapa nih yang menyediakan kebun? Nanti kita belinya ke Anda semua. Jadi Anda mendapat keuntungan dari situ. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh mampu untuk ibaratnya tidak bagaikan kacang lupa kulitnya. Seberapapun orang-orang yang berniat menjelekkan Nabi Muhammad, karena Anda tidak tahu. Anda tidak tahu seperti apa perjuangan Nabi Muhammad. Ya, ini kisi-kisi untuk Anda. Tidak mudah, memang tidak mudah. Mau itu pemimpin negara, pemimpin aliran, pemimpin perusahaan, bahkan orang tua, seorang ibu, seorang bapak, jadi orang tua untuk anakmu. Tidak mudah kamu untuk adil kepada anak-anakmu. Tidak mudah kamu untuk menyatukan anak-anakmu. Tapi kewajiban kamu adalah menyatukan mereka yang berbeda ini. Berbeda prinsip, beda frekuensi. Bagaimana mereka bersatu. Jangan kamu sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pemimpin, karena misalkan si ini pandai ngomong, kamu lebih condong ke ini. Kamu lebih dekat ke ini, kamu lebih klop ke ini. Sehingga apapun kata ini, kamu menyetujui. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Karena barangkali di sini ada orang terluka baik banget, padahal dia bisa. Padahal dia walaupun ibaratnya bodoh, kurang pinter, tapi dia nurut baik, dia tidak akan jadi pengkhianat bagi dirimu. Saya juga belajar ya, saya juga sedang belajar. Karena saya paham Islam, paham agama, saya sangat menyukai. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih. Allah memberikan saya petunjuk. Oh, begitu ya, ya Allah. Oh, iya ya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Bagaimana ya? Bahkan untuk menyampaikan seni menyinggung orang aja, menegur, seni menegur dengan singgungan, itu pun ada seninya. Bahkan kalau bisa tuh yang jadi contoh tuh diri kita. Walaupun kita jadi kelihatannya jelek, kelihatannya bagaimana, udahlah. Ibaratnya kita itu ingin menyelamatkan orang. Kalaupun toh kita akhirnya dianggap buruk, ya biarlah waktu yang menjawab lah. Karena apa? Ya kita memang untuk kebaikan semua orang gitu ya. Jadi apa? Disitulah beratnya kita. Bahkan kita misalkan sebelum jadi orang tua, kita memiliki persaudaraan, kita jadi kakak, kita harus bisa membimbing mereka. Tapi pada akhirnya memang ada orang-orang yang memang tidak bisa disatukan. Memang ini tuh sudah memiliki berbeda. Nah, yang penting sih ini tuh usaha dulu gitu loh, usaha dulu. Pada akhirnya kalau memang saking susah-susahnya udah lepaskan. Lepaskan. Kayak agama aja, nggak usah kita mengajak orang yang beragama lain untuk beragama Islam. Berat, capek otak, capek hati, capek perasaan, udah lepaskan. Ya udah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu sudah ibaratnya keputusan Nabi yang diperintahkan Allah untuk melepaskan. Kamu di situ, kamu maunya di situ, ya aku maunya di sini. Itu juga ada surga dan neraka, itu melepaskan. Itu petunjuknya begini loh. Kamu mau memilih ini, yang mau memilih ini, ya itu terserah kamu. Lepaskan gitu. Jadi hati kita tuh, mental kita sehat, pada akhirnya kita baik. Orang ini nih membenci kita, tapi kita mah nggak usah benci sama dia. Ya udah biasa aja. Kita tetap cantik, tetap sehat, tetap baik, bisa kemana-mana. Dia mah sakit-sakitan, penyakitan. Yang rugi siapa? Dia kan. Karena apa? Hatinya dia sakit. Apalagi kalau tidak bisa melawan ini. Nah ini kamu agar tidak bisa dilawan, kamu jangan jahat. Kamu harus uswatun hasanah. Kamu harus jadi contoh yang baik. Nabi idolanya. Nabi Muhammad itu contoh yang baik.
memiliki sifat sidik, tablik, amanah, patonah, jempol. Jadi jika Anda ingin mendapatkan inspirasi tentang menjadi pemimpin, ikuti Nabi Muhammad. Nah, indahnya Islam tuh begini ya, bahkan untuk memimpin sebuah perusahaan saja sudah Allah sampaikan caranya, luar biasa kan? Anda mungkin nggak tahu cara ini. Iya, makanya seperti saya bilang kemarin di ayat kemarin, kajian kemarin. Kita tidak bisa mengharapkan hidup dengan orang yang satu frekuensi. Bahkan pasangan saja. Allah itu menciptakan kita berbeda. Kalau kita sama nggak enak juga sih kalau apa-apa sama. Ya, ada bagusnya juga kita berbeda. Kalau misalkan kita berdua sama-sama suka telur asin, makan telur asin aja. Kita nggak nyobain kan makanan lain. Tapi kalau kita suka, istri suka telur asin, suami sukanya ikan lele. Walaupun nggak enak ikan lele, ya nyobain juga tuh si istri gitu. Jadi memang kita diciptakan berbeda. Kita jangan mengharapkan selalu satu frekuensi, karena apa? Kita yang bakal sakit hati, karena kita nggak bisa ngerubah orang gitu loh. Kembali lagi, jadi dienakin saja. Kalau bisa mah ya dibikin satu frekuensi. Allah tidak membuat kita satu frekuensi, tapi satu prinsip. Frekuensi dan prinsip beda. Kesukaan, kebiasaan, kelakuan tidak sama. Tapi prinsip harus sama. Apa tuh prinsip? Perintah dan larangan. Perintahnya begini loh, larangannya begini loh, balasannya begini loh, ada surga dan neraka loh. Itu prinsip. Itu hukum. Nah, yang harus disatukan adalah hukum. Ya, kalau orang tua punya anak, yang satu di Inggris, yang satu di Amerika, yang satu di Kalimantan, yang satu di Jawa, ya udah prinsipnya mereka usahanya di situ-situ. Tapi hukumnya adalah lebaran pulang, nah gitu. Untuk ketemu, untuk silaturahmi, nggak punya uang, nggak ada alasan nabung. Ketemu, tengokin orang tua, gitu ya prinsip. Prinsipnya kalau nggak bisa begitu, mau kerja di mana aja, kirim dong uang ke orang tua, ya. Nah itu prinsipnya. Aduh, tuh ayat ini aja banyak banget dibikin artinya. Nanti gimana yang lain-lain, masih banyak nih Al-Quran nih. Kalau saya mengkaji Al-Quran sampai selesai, oh ini sampai berapa tahun? Tapi nggak apa-apa, kita berjalan aja ya. Tapi indahnya, terima kasih banyak ya Allah telah, mari kita berdoa ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami sebagai umat-Mu. Terima kasih banyak karena telah mencintai kami. Terima kasih banyak telah menciptakan kami. Terima kasih banyak telah memberikan kami petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih banyak telah mencintai kami. Terima kasih banyak telah menolong kami. Terima kasih banyak telah memberikan pilihan kepada kami. Terima kasih banyak telah memberikan jalan kepada kami untuk mencari rezeki dan apapun. Terima kasih banyak telah menunjukkan jalan kami untuk menemukan kebahagiaan kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami hidayah-Mu, berikan kami petunjuk-Mu, berikan kami jalan yang benar, yang lurus, yang diridhoi. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih banyak. Semoga kami mampu untuk melaksanakan perintah-Mu dan siap sanggup meninggalkan semua larangan, ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak ya Allah. Semoga Engkau selalu melindungi kami atas hilap kami. Ampunilah kami. Dan terima kasih selalu
membimbing kami kepada jalan yang benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kajian selanjutnya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.